Oke, baik. Terima kasih, moderator. Mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu, ada kendala. Saya baru bisa join tadi. Oke, ini saya akan share. Ini slide-nya sepertinya hilang, jadi langsung ke slide kedua ya. Jadi saya akan coba share mengenai manajemen teknologi informasi praktikal di startup ya. Jadi lebih banyak case study-nya bisa tampil ya. Saya akan coba share ke Bapak Ibu semuanya ketika mengembangkan bisa tampil dan juga mengembangkan bisa AI. Oke, kalau ada kendala boleh lihat, boleh chat di di forum chatnya, dan di YouTube juga boleh chat. Jadi saya bisa tahu kendalanya nanti. Oke, baik. Perkenalkan, saya Oktav dari Bisa AI. Oke, kita coba bahas mengenai manajemen praktis di startup. Ini case study-nya adalah bisa tampil ya. Mungkin Bapak Ibu sudah coba bisa.ai/tampil. Nah, ini sedikit share, kita ada beberapa developer team dan juga ada operational team. Jadi kita perlu bedakan, developer itu tugasnya adalah untuk pembuatan atau pembangunan aplikasi ya. Kemudian operational team adalah setelah aplikasinya jadi dijalankan oleh operational team. Nah, dan juga ada IT support. IT support itu biasanya tidak mengerjakan aplikasi, namun membantu jika ada kendala dalam trouble. Oke. Kemudian next. Oke, baik. Pada saat itu bulan Maret 2020 ya, terakhir kali kita adakan offline event itu di eventnya Indonesia 5G Ecosystem awal Maret. Kemudian selang 1 hari atau 2 hari itu sudah berlaku PSBB. Sepertinya, seingat saya waktu itu seperti itu. Akhirnya kita berpikir bagaimana caranya untuk agar event-event ini kita tetap jalan, ya, namun kita tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Nah, ternyata kita lihat pada saat itu peluangnya adalah kita bisa menggunakan online webinar ya. Sebenarnya sudah banyak aplikasi webinar lainnya. Nah, ini kita juga ingin coba mengembangkan webinar. Nah, namun di situ kita beberapa hari kita coba lakukan research ya, dengan metodologi yang ada di sistem informasi. Mungkin saya sedikit share ya dalam pengembangan bisa tampil. Yang pertama adalah langkahnya melakukan product research ya. Oke, product research-nya contoh seperti ini ya. Jadi kita mengumpulkan kuesioner, kemudian kita sebarkan kepada komunitas kita, kemudian dapatlah hasil kesimpulan dari kuesioner kita adalah yang tertarik itu di bidang artificial intelligence, sistem informasi, robotik, matematik, itu sangat tertarik jika diadakan webinar. Sehingga kita fokus ke dalam webinar yang ada AI, sistem informasi, robotics, matematik, statistik, dan lain sebagainya. Yang sampai saat ini kita masih jalankan, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan benchmarking. Ya, kalau kita lihat waktu itu platformnya Zoom ini mulai booming banget ya, Maret itu terkenal gitu kan. Nah, di mana kita lihat Zoom seperti ini fiturnya, kemudian ada lagi platform event yaitu Eventbrite seperti ini. Kemudian ya kita coba kembangkan dari situ gitu. Yang tidak dimiliki di Zoom ya kita kerjakan gitu, seperti itu. Nah, namun ya mungkin untuk benchmarking ini juga kalau bisnisnya yang bervariasi, mungkin contoh misalnya adik-adik atau bapak ibu ingin buat aplikasi misalnya yang mempertemukan penjual dengan pembeli. Nah, ini kan sudah banyak nih, misalkan kayak ya adalah ya e-commerce yang saat ini sudah unicorn. Nah, itu bisa jadi benchmarking. Nah, jangan sampai misalkan kita buat bisnis ternyata bisnisnya itu lebih lebih dominan yang benchmarking itu, jadinya kita malah kalah gitu, seperti itu. Nah, mungkin perlu dicari ide atau gagasan lain yang lebih lebih nendang gitu. Salah satu contohnya bisa tampil ini kita webinar community base ya. Jadi kelebihan kita di situ gitu. Bukan hanya untuk meeting saja, tapi ada webinar community base-nya. Kemudian setelah kita lakukan benchmarking ya, kemudian kita lakukan riset ya, UI UX-nya yang menarik seperti apa.
Nah, ini dengan UX research ya, di mana UX research ini kita mengukur usefulness, kegunaannya, usability penggunaannya, bermanfaat ya usefulness, kemudian visual ini tampilannya, kemudian intention of use ini tujuan dari penggunaannya, dan product loyalty. Nah, jadi kelima poin ini kita coba nilai ya untuk bisa tampil. Nah, setelah kita lakukan penilaian, kita nyatakan bisa tampil ini bisa kita kembangkan jadi produk seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin sedikit saran dari saya, kalau bisa sebelum membuat produk itu surveinya kita harus bagus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa menghasilkan nanti ke depannya produk yang usefulness ya dan dapat digunakan oleh masyarakat luas seperti itu. Sejauh ini bisa tampil, alhamdulillah sudah 25.000 user lebih ya kita menggunakan platform ini, sehingga apa namanya ya mungkin sejak dari bulan Mei kita mulai aktif sampai sudah menginjak 25.000 user seperti itu. Oke, berikutnya setelah kita menentukan ini visible, ini layak untuk kita develop. Langkah berikutnya adalah kita bangun tim. Nah, di sini saya coba elaborasi ya, dalam membangun tim ini harus ada satu project manager yang memegang dari pengembangan aplikasinya ya. Di sini ada ini case bisa tampil ya. Di aplikasi lain mungkin berbeda. Ini kalau yang saya kembangkan seperti ini, ada front end lead ya. Tujuannya adalah misalkan ada webnya, ada Android yaitu front end. Kemudian back end lead. Back end ini lebih ke arah codingannya, rules, kemudian logic dan lain sebagainya, ini back end. Kemudian sistem analis yang menganalisa sistem, data manager untuk data-datanya, kemudian SQA untuk quality assurance-nya, dan UI UX-nya seperti itu. Jadi kita establish, kita ciptakan tim kita gitu, seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita buat tim, kemudian project manager sudah mulai melakukan project planning gitu. Nah, pada saat itu yang pertama jadi project manajernya saya. Jadi sekarang udah dialihkan ya. Jadi saya pada saat itu saya coba lakukan planning ya, di mana ada scope, time, dan cost-nya berapa. Scope-nya kira-kira seberapa banyak task yang akan kita kerjakan. Time-nya itu kapan kita deliver. Jangan sampai kelamaan dan jangan sampai kecepatan. Yang penting kita sesuai dengan momennya. Jadi pada saat itu momennya lagi bagus nih, bulan Mei itu kita launching banyak banget webinar kita. Di awal itu ada yang sampai 1.500 sampai 2.000 peserta gitu dalam satu webinar. Tapi tergantung topiknya juga sebenarnya. Kemudian untuk cost ya kita hitung juga berapa banyak cost yang dikeluarkan untuk manajemen untuk pengembangan project ini seperti itu. Oke, ini suara saya jelas ya. Saya coba survei dulu teman-teman di YouTube atau bisa tampil jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Baik, saya coba lanjut kembali ya. Nah, untuk project management ini sebenarnya kita bisa menggunakan bantuan tools ya. Ini Microsoft Project. Ini saya senang sekali menggunakan project. Tapi ini berbayar. Jadi yang gratisnya sebenarnya ada ya. Jadi silakan Bapak Ibu cari. Ada yang gratisnya. Kenapa kita perlu project management? Karena untuk mengukur seberapa lama dan berapa task yang dibebankan untuk mengembangkan project ini. Karena kalau kita tidak menggunakan prinsip project management, bisa jadi ada yang tidak ada waktu yang terbuang dan juga ada task yang tidak selesai ya. Jadi kita gunakan prinsip dari project management. Nah, gunakan saran saya adalah dengan pendekatan project management body of knowledge atau PMBOK. Nah, dengan Microsoft Project kita bisa mengelaborasi masing-masing work breakdown structure yang kita bangun ke dalam bentuk Gantt chart ya, sehingga nanti bisa kita sebarkan ke pihak terkait seperti itu. Ya, berikutnya adalah setelah kita bangun tim ya, langkah berikutnya adalah kita tentukan roles masing-masing tim ya. Project manager roles-nya apa? Ini sebagai contoh ya. Kemudian sistem analis roles-nya apa?
Ini contohnya kalau sistem analis itu pernah punya pengalaman ngoding juga sebelumnya karena harus tahu gitu apa namanya cara kerja dan alurnya dan sebagainya. Kemudian oke, ini database engineer, roles-nya apa saja, menguasai SQL dan lain sebagainya. Kemudian back-end programmer, ya roles-nya apa saja. Ini contohnya yang ada di Bisa AI itu menguasai OAuth 2, kemudian dapat menggunakan Flash API, ya, menggunakan MySQL dan lain sebagainya. Dan jadi kita definisikan masing-masing roles dari para programmer kita, gitu, seperti itu. Ini misalkan untuk front end bisa apa saja. Nah, jadi kalau di Bisa AI kita pisahkan antara front end dan back end. Jadi tidak ada yang full stack sebenarnya. Jadi front end-nya dia fokus di tampilan, back end-nya itu fokus di mesinnya dan lain sebagainya. Kemudian next. Ya, ini mungkin saya skip ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan sistem analis ya. Jadi kita analisa sistemnya bagaimana cara kerjanya dari bisa tampil ya, ini kasusnya. Dan kita gunakan online tools namanya Trello. Trello ini digunakan untuk manajemen tim ya, manajemen kerjaan, manajemen task ya, manajemen fitur dan lain sebagainya. Ini gratis ya Bapak Ibu ya, silakan coba diakses ya, namanya Trello untuk manajemen tim. Ini sangat bagus sekali kolaborasi. Oke, kemudian setelah kita rancang mockup-nya. Ini sebagai contoh, jadi sebelum kita murni ngoding ya semuanya, sistem analis dan juga UI itu akan coba apa namanya membangun mockup seperti ini. Nah, berikutnya adalah langsung kita pengembangan software-nya dengan prinsip Software Development Life Cycle ya atau SDLC. Nah, di sini kita prinsipnya ada banyak ya, sebenarnya bisa dengan menggunakan waterfall, iteratif, rapid development, dan saya biasanya menggunakan agile. Kenapa agile? Karena kalau di startup itu kita perlu cepat, kita perlu waktu yang efisien ya. Jadi tidak bisa berlama-lama planning dan sebagainya. Langsung kita develop dengan cepat dengan menggunakan prinsip agile. Di mana saya biasanya menggunakan prinsipnya adalah dengan apa namanya, misalkan dengan extreme programming ya, atau misalnya dengan kasus ini lainnya ya, metode lainnya seperti itu. Nah, biasanya saya extreme programming. Kenapa? Misalkan ada 2 orang dalam satu tim. Nah, orang yang pertama ada yang senang ngodingnya itu malam. Nah, maka akan ditugaskan di malam hari. Dan ada yang senangnya ngodingnya pagi, akan ditugaskan di pagi hari. Seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan kembali. Ya, berikutnya ya tadi sudah saya jelaskan mengenai manajemen teknologi informasi di startup, terutama pengembangan aplikasi ya. Nah, kemudian ini mungkin bagi adik-adik semua yang join di sini, bagaimana cara establish IT startup ya. Contohnya seperti yang kita lakukan di Bisa AI. Ini contohnya Bisa AI ini mulai 2019 ya. Ini berdasarkan idenya sederhana ya. Pada saat itu saya presentasi dengan apa namanya co-founder Bisa AI ya, satu lagi Pak Wira, kemudian disetujui idenya, kemudian kita langsung running. Nah, kemudian bagaimana cara kita apa namanya membuat startup ya? Yang pertama kita harus membuat mock-up-nya dulu. Jadi kalau mau presentasi ke investor atau ke teman kita mengenai startup atau ide kita, itu jangan kita menggunakan apa namanya tidak bawa apapun. Jadi kita harus ada mock-up-nya seperti itu. Minimal ada mock-up. Kemudian kita fokus pada spesifik idea ya di dalam IT atau AI. Kemudian kita perlu partner. Jadi jangan sendiri kalau mengembangkan startup. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah full time. Di awal saya masih ngajar ke sana sini, akhirnya nggak apa namanya nggak fokus. Ketika saya fokus ya saya resign, saya stop kegiatan lainnya, ya bisa ada hasilnya gitu, kelihatan hasilnya. Jadi kita perlu full time ya kalau mengembangkan startup seperti itu. Karena banyak sekali manajemen di dalam startup ini yang mungkin kita lihat di buku-buku itu mudah nih sepertinya. Tapi ketika dijalankan tidak semudah yang dibayangkan gitu.
Kadang kita harus mengurus operasional IT-nya, kadang mengurus development tim-nya. Ya, kalau sebagai CTO biasanya seperti itu, gitu. Jadi usahakan full time ya kalau ingin membangun startup. Kemudian banyak benchmarking ya dengan contohnya ini dengan topik-topik terkait IT dan AI ya. Kemudian nah kita belajar juga cara manajemen. Background saya adalah programmer. Ternyata harus mengurus startup. Saya beli buku di Gramedia ya. Caranya seperti ini terus kita implementasikan. Jadi intinya harus juga kita mempelajari manajemen ya. Jadi tidak hanya di IT saja, tapi kita perlu mempelajari manajemen. Dan kemudian kita perlu kolaborasi ya. Ini contohnya di Bisa AI kita ada 50 sampai 70 orang. Ini nggak mudah untuk mengelolanya. Nah, sehingga perlu melakukan adanya kolaborasi. Dan terakhir adalah komunikasi yang baik ya. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya share. Mengenai topik pada hari ini, saya membahas mengenai IT manajemen di startup ya. Ini contohnya di Bisa AI, termasuk development-nya dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Okta. Pemaparannya sangat menarik ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Mungkin kita diskusi singkat saja kali ya Pak. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, pertanyaan mendasar dalam manajemen dari Bisa AI ini Pak, ada nggak hal sulit yang menurut Bapak dalam, mungkin apakah itu faktor dari people atau dari orangnya, ataukah faktor dari mengolah bisnisnya, itu yang paling susah kira-kira faktor apa Pak, gitu, dari manajemen dari Bisa AI ini sendiri? Ya, oke, terima kasih. Ya, background saya sebenarnya pengajar ya sebelum saya masuk ke startup. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya adalah ya tadi manajemen manajemen tim ya dan sebagainya. Di awal kita kesulitan ya bagaimana membagi pekerjaan dan lain sebagainya agar adil dan juga on time delivernya. Nah, ini namun seiring waktu ya kita harus belajar juga kan cara tadi saya sampaikan cara manajemen IT itu tidak sama ketika kita ngoding ya. Biasanya kita ngoding misalkan di awal ya adik-adik atau bapak-bapak sekalian. Jadi kita ngoding kemudian tiba-tiba harus jadi lead ataupun harus jadi manajer. Nah, itu kan mengelola tim. Itu akan berbeda ya dengan kita ngoding. Kalau ngoding mungkin kita bisa sendiri gitu. Tapi kalau manajemen ya kita perlu belajar dan perlu partner juga di sana. Nah, jadi intinya yang sejauh ini mungkin yang kesulitan tuh di manajemen ya, tapi alhamdulillah sudah coba kita buat mitigasinya mungkin ya, atau misalkan kalau ada trouble apa ini jawabannya seperti ini dan kita sudah ada framework. Jadi usahakan ketika kita manajemen tim kita sudah punya framework yang dijalankan. Jadi pekerjaan tim lebih efisien dan efektif. Seperti itu, Mas. Baik Pak, mungkin karena keterbatasan waktu juga, satu lagi pertanyaan dari saya sekaligus pertanyaan penutup mungkin Pak. Pada masa pandemi ini kira-kira ada tips and trick atau saran nggak untuk manajemen startup, baik itu di bidang teknologi atau bidang-bidang lainnya secara umum, ada saran untuk manajemen yang baik untuk bisa bisnis kita itu nantinya tetap survive Pak di dalam kondisi pandemi sekarang ini? Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi dalam ya ini kan kita kesulitannya itu agak sulit kita berkumpul ya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu challenge juga buat kita. Tapi sekarang kan sudah banyak tools video conference ya, kita bisa meeting online. Salah satunya dengan Bisa Tampil. Ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk meeting dan lain sebagainya. Nah, ini jadi sebenarnya bagi sebagian orang mungkin ini menjadi trouble ya ketika COVID-19. Tapi bagi sebagian startup ya mungkin
dari sini gitu bisnisnya gitu, dari sini runningnya seperti itu. Jadi kita bisa apa namanya ya kita syukurin aja ya, maksudnya kita terima ya ketika masa pandemik ini, tapi kita punya banyak backup plan agar manajemen tim kita bisa tetap jalan. Seperti itu Mas Rusnanda. Terima kasih. Oh, ini mungkin ada satu pertanyaan, bagaimana cara memilih bahasa pemrograman framework yang baik untuk startup yang kita buat. Nah, jadi untuk bahasa pemrograman ya ini sudah saya definisikan sebenarnya di awal ya. Kalau untuk bisa AI bisa tampil kita definisikan, misalkan back end harus pakai ini, front end harus pakai apa gitu. Kenapa seperti itu? Ya harus disurvei dulu plus minusnya apa. Saya sudah survei itu cukup lama. Jadi misalkan back end kita pakai Python. Kenapa Python? Karena mudah terhubung ke aplikasi lain ya, ke API, ke apa namanya AI dan lain sebagainya. Kenapa misalkan front end menggunakan PHP ya? Karena pada umumnya banyak yang didukung oleh PHP untuk front end-nya dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu tergantung kita untuk memilih bahasa pemrograman atau framework. Ya seperti itu Mas. Siapa namanya Mas Erba ya, pertanyaan dari Pak Erba ya. Oke. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup ya. Silakan Mas Rusnanda. Baik Pak, sebelum kita tutup acara pada hari ini, sekiranya dari Bapak Oktaf ada kalimat penutup atau tidak Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya, kalimat penutup dari saya mungkin seperti ini. Jadi untuk kita manajemen teknologi informasi praktikal di startup ya, jadi kita bisa mulai dari mahasiswa ya. Saya ingat dulu masih mahasiswa itu saya udah coba buat startup sama teman-teman ya, walaupun gagal ya, kita udah banyak banget startup yang kita buat kemudian gagal, ada mungkin hampir 10 startup kita buat gagal, dapat pendanaan kemudian gagal lagi dan sebagainya ya. Sebenarnya tetap kita berusaha ya, karena di startup ini ya apa namanya challenge ya, tantangan gitu. Kita mengembangkan startup kemudian apa namanya ada gagal ya, berarti proses itu yang kita pelajari. Jadi yang penting sih kalau kata teman-teman saya yang sudah berhasil ya banyak, itu manajemen startupnya harus diperbagus ya biar berhasil, seperti itu ya. Jadi kalimat penutup saya, manajemen teknologi informasi ini sangat penting ya, jadi critical roles di dalam startup ya, terutama startup digital. Nah, oleh karena itu segeralah bagi teman-teman, adik-adik semua yang belum belajar mengenai manajemen teknologi informasi ya, untuk segera belajar ya bagaimana cara mengolah tim, mengelola produk dan lain sebagainya. Karena keberhasilan dari digital startup salah satunya adalah dengan manajemen teknologi informasi yang baik. Oke, itu saja kalimat penutup dari saya. Terima kasih.